bagaimana Bapak bisa mengemas dengan begitu cantik? Eh, Meyakinkan kita mereka bahwa bahwa Aceh adalah menganut halal tourism. halal tourism. Assalamualaikum everyone. Hari ini saya sudah ada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Bapak Jamaluddin. Ya, selamat datang di Disput Par Aceh. Assalamualaikum. Pak, saya izin buka masker boleh Pak, biar Silakan, kelihatan agak sedikit tampan. Jadi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dalam memang dalam keadaan pandemi seperti ini, memang kita harus aktivitas di luar rumah juga harus sedikit kita jaga. Memang harus kesehatan juga harus diperhatikan karena COVID ini kan menyentil penyakit yang ada. Jadi kita bisa jatuh sakit tiba-tiba. Jadi kalau kita berbicara tentang Aceh, Aceh ini terletak di salah satu provinsi yang terletak sangat strategis, Pak. Di Selat Malaka, paling barat. Dan kita memiliki budaya, sumber alam yang luar biasa. Pasti kalau kita berbicara tentang wisata Aceh, yang pantas kita diskusikan bersama Bapak Kepala Disputpar ini kali ini, Bang Jamal. Saya manggilnya Bang lebih milenial, Ya, silakan. lebih santai ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini, bagaimana mengelola wisata Aceh hari ini? Tentunya sektor pariwisata adalah sektor yang paling berdampak di saat pandemi COVID-19. Saya pikir teman-teman stakeholder pariwisata, pelaku usaha pariwisata ya terimbas dengan kondisi COVID-19. Yeah. Karena kenapa? Karena jumlah wisatawan yang datang ke Aceh tentunya menurun drastis. Yeah. Malah kalau dari Wisman semenjak dari bulan pertengahan Maret, semenjak ditutupnya penerbangan dari Malaysia, tidak ada lagi kunjungan Wisman ke Aceh. Yes, yeah. Nah, tentunya imbasnya dengan tidak ada kunjungan, ya hotel-hotel tidak ada penghuni, kemudian toko-toko souvenir Toko-toko ini juga agak mulai sepi ya. Sudah mulai sepi, tidak didatangi oleh tamu-tamu. Nah, namun demikian kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya yang kita lakukan. Tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota dan juga dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam 2 bulan terakhir juga gencar melakukan beberapa gerakan sosialisasi terhadap protokol kesehatan. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga kumpulkan teman-teman dari komunitas pariwisata, catering komunitas. Kita mendapatkan masukan-masukan apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Tapi perawatan tempat-tempat wisata tetap dijaga dalam keadaan pandemi seperti ini? Tentunya tempat-tempat wisata di Aceh sebagian besar kan dimiliki oleh masyarakat. Nah, tentunya kita dari pemerintah ada mensupport fasilitas-fasilitas, dan yang terakhir kemarin kita juga di Pasir Putih kita melakukan gerakan aksi bersih-bersih pantai. Dan juga melakukan sosialisasi tentang CHSE. Ya, tentang kebersihan, kemudian keselamatan, kemudian tentang kesehatan, dan tentang kelestarian lingkungan. Jadi Bapak mempromosikan ini saat ini dengan lewat media-media? Ya, kita sekarang, ini kan juga bagian yang memang memicu kita di pandemi COVID-19 menggunakan digital marketing. Ya, digital marketing. Artinya kita lebih banyak kita memproduksi video-video
tentang wisata yang ada di Aceh. Kemudian juga video-video kita mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, setuju. Jadi sambil pemulihan, insya Allah pemulihan masa wabah, masa pandemi ini yang dipersiapkan hari ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk wisatawan meyakinkan mereka untuk orang-orang yang di luar Aceh. Kan udah pada jenuh ini di rumah setiap hari. Bagaimana Dinas Pariwisata usahanya? Sekarang kita berupaya agar ekonomi ini tetap tumbuh. Kita mengajak sekarang memprioritaskan kepada wisatawan lokal. Oke. Jadi yang kita kembangkan sekarang adalah bagaimana wisatawan lokal ini bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Aceh. Atau yang istilah kita di Aceh aja. Di Aceh aja. Jadi nggak perlu harus keluar dari Aceh, biar kita lebih aman lebih nyaman. Dan kemudian pemerintah kan juga sudah menegaskan bahwa ekonomi ini tetap jalan. Artinya aktivitas silakan, tentunya ada batasan-batasannya. Ada protokolnya. Kemudian nanti yang sakit kan akan diobati oleh pemerintah. Nah, supaya ekonomi kan tetap jalan, ekonomi ini tetap tumbuh. Tentunya sektor pariwisata ini juga harus kita jadi andalan. Dengan mengembangkan wisata-wisata lokal. Tentunya apa upaya yang harus kita lakukan supaya orang merasa nyaman datang ke Aceh? Itu tadi di video-video kita buat bahwa kita mengajak stakeholder lainnya seperti di hotel. Kita buat video bahwa hotel itu nyaman. Di hotel sudah diterapkan protokol kesehatan sehingga orang datang ke Banda Aceh, orang datang ke Sigli, orang datang ke Lusmawe, ke Langsa nyaman. Begitu melihat di hotel sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan saya juga sudah mengunjungi sampai ke Singkil. Juga saya sudah melewati lintas tengah sampai ke Beluas. Dan saya juga baru-baru ini juga pulang dari Tamiang. Jadi kita juga dalam rangka melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada teman-teman yang mengunjungi wisata-wisata pelaku wisata di masing-masing kabupaten. Di masing-masing kabupaten. Baik. Jadi kalau kita mendatangkan orang-orang, sekarang kan image-nya, saya sebelumnya tinggal di Jakarta, Pak. Jadi kalau orang mau ke Aceh ini, takut cuma satu hal, dengan syariat Islamnya. Jadi upaya Bapak mengemas wisata karena kita punya kekhususan kekhususan khusus yang itu dengan syariat Islamnya salah satunya. Bagaimana Bapak bisa mengemas dengan begitu cantik? Meyakinkan mereka bahwa Aceh adalah menganut halal tourism. Halal tourism. Halal tourism kita juga sudah launching dan kita juga sudah ditetapkan salah satu destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Dan kita malah dalam 3 tahun terakhir kita selalu mendapat peringkat nomor 2 setelah NTB. NTB ya? Ya artinya apa? Orang tidak perlu takut datang ke Aceh. Aceh memang berlaku syariat Islam. Saya pikir orang wisatawan ini datang ke Aceh bukan untuk melanggar syariat Islam, tapi dia untuk menikmati keindahan alam yang ada di Aceh, untuk menikmati kuliner yang ada di Aceh. Dan saya pikir teman-teman dari wisatawan mancanegara juga sangat menghormati kearifan lokal yang ada di Aceh. Gila ya. Bahkan mereka belajar misalnya banyak di Aceh dengan bagaimana mengembangkan wisata di Aceh tapi dengan syariat Islam yang kental. Bagaimana seharusnya seperti itu ya. Ini wisata halal kita, halal tourism kita menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah kekuatan kita. Kekuatan branding kita. Benar. Jadi orang datang ke sini sudah merasakan nyaman. Jadi Muslim friendly ya. Jadi makanan di kita alhamdulillah kan halal semua. Orang tidak ragu. Kalau kita di tempat lain kan kita harus memilih-milih restorannya dulu yang halal mana yang tidak mana. Kalau di Aceh kan sudah nggak ragu lagi. Mau makan apapun. Setuju. Alhamdulillah. Jadi itulah sebuah kekuatan kita kembangkan wisata halal. Jadi untuk teman-teman yang di luar Aceh jangan takut ke Aceh. Wisata Aceh terbuka untuk segala genre, segala itu, dan insya Allah akan disambut dengan ramah. Aceh punya konsep Pemulia Jame. Kita mau punya konsep Pemulia Jame.
Baik, ada satu momentum yang bisa menjadi salah satu buat pariwisata ini mengenalkan wisata di 2024, Pak, tapi itulah PON nasional. Ya. Ya, PON nasional di 2024. Tapi kan pengaruh kepada wisata-wisata yang di Aceh kan harus diperbaiki, harus diperindah karena se-Indonesia datang atlet-atlet dan lain sebagainya ingin melihat. Hari ini sudah mulai untuk memperbaiki wisata-wisata yang ada. Saya pikir kita sangat siap. Sangat siap. Sektor pariwisata sangat siap menerima tamu. Kita punya ratusan destinasi wisata Ya. di seluruh Aceh. Kita punya banyak cagar budaya di seluruh Aceh, punya ratusan juga, hampir ribuan. Nah, saya pikir ini kan tinggal kita kemas, tinggal kita perindah. Yang paling penting adalah kebersihan. Kebersihan ya. Karena wisata alam ini kan kita poles, kita tata kan tidak boleh mengganggu alam ya. Ya, benar. Nah, yang paling harus kita jaga, kita mengajak masyarakat Aceh, mari kita jaga kebersihan di pantai, di tempat-tempat wisata lainnya, di tempat-tempat cagar budaya. Saya pikir kalau bersih, semuanya akan jadi nyaman indah. Ya, agak indah, nyaman. Sama seperti konsep Pak Gubernur kita adalah konsep bere. Bere ya. Benar-benar setuju, Pak. Ya. Jadi kami sebagai anak muda dan sebagai masyarakat juga, bagaimana kami harus merawat alam yang ada di sekitar kita, merawat wisata budaya yang ada. Saya pikir kan peran kaum milenial sangat penting, ya kan? Setuju. Apalagi kondisi hari ini dengan konsep digital marketing, banyak anak-anak milenial menggunakan sosial media. Mari mempromosikan Aceh, mari membuat Aceh indah. Mari juga mengkampanyen kepada teman-teman kita agar menggunakan protokol kesehatan supaya orang dari luar melihat bahwa Aceh ini sangat patuh mengikuti protokol kesehatan. Itu saya pikir peran anak muda sangat penting untuk sektor pariwisata, terutama dalam mempromosikan Aceh yang lebih baik. Baik, insya Allah kami akan membantu dalam di channel YouTube kami. Dan memang ya saya juga ingin mengajak pada teman-teman anak muda boleh ngopi, Pak. Karena anak muda di Aceh kan ngopi aja setiap hari kerjaannya. Boleh ngopi tapi sedikit perhatian lah pada lingkungan, pada minimal orang yang di rumah itu dijaga. Ya, kan? Makanya anak-anak muda yang ngopi, ya silakan ikuti protokol kesehatan. Betul. Selalu menggunakan masker. Ya. Kemudian duduk di meja, jaga jarak. Physical distancing. Benar. Kemudian begitu masuk ke warung kopi cuci tangan dulu dengan air yang bersih. Nah, begitu juga bagi pengelola warung kopi, pengelola wisata, ya harapan kami juga bisa menyediakan fasilitas yang disediakan kepada pelanggan ya. Benar. Dia menyiapkan kursi yang jaga jarak, menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, kemudian menyiapkan tentunya tempat duduk yang physical distancing. Ya benar. Setuju, saya setuju. Karena itu memang kita saling menjaga. Ya. Satu sama yang lain. Nah, kita tidak pernah tahu virus itu ada di mana dan akan menyerang siapa. Ya, karena kelihatan. Bisa saja kita hari ini kelihatan sehat. Ya. 5 menit kemudian kita sudah terpapar. Ini kan sesuatu yang memang mungkin terjadi. Maka mari kita saling menjaga. Dan harapan untuk wisata budaya dan wisata Aceh ke depan dari Bapak? Ya, harapan saya ke depan pariwisata Aceh saya yakin akan semakin maju dengan berbagai upaya yang sudah diupayakan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Nova Iriansyah. Ini kan sedang membangun konektivitas antara Andaman dengan Aceh. Kemudian juga sedang membangun, menjajaki kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Yang alhamdulillah dalam waktu dekat juga kita akan menyampaikan proposal ke Uni Emirat Arab agar mau menginvestasikan di sektor pariwisata yang tempat-tempat yang memang layak. Kita mengusulkan ada 2 tempat, Sabang dan Singkil, khusus di Pulau Banyak. Pulau Banyak itu ya. Mudah-mudahan kalau ini bisa terwujud, investasi yang datang, saya yakin sektor pariwisata akan tumbuh. Karena sangat penting adalah pariwisata konektivitas. Iya. Baik. Kami sebagai anak milenial zaman sekarang, kami insya Allah akan mendukung dengan sosial media yang kami, dengan teknologi yang ada.
dan semoga pemerintah juga bisa tercapai cita-citanya, keinginan mereka di sektor budaya dan pariwisata. Dan terima kasih banyak Pak, kami sudah diterima di kantor dan udah hadir di podcast kami. Jadi itu anak muda, jaga lingkungan, jaga budaya, jaga kesehatan. Pesan dari Pak Jamal. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, alhamdulillah.